Ini kita akan setiap minggu, hari Minggu sementara ini ya Pak ya, Ya, jam ya, 2 itu ya, saya mendengar lagi adalah tentang update bahwa yang namanya virus COVID-19 ini kalau di pesawat ini WHO bilang kalau ada yang kena di nomor 4, 3, 2, 1 harus diperiksa. 5, 6, 7 gitu kan. 3 ke depan, 3 ke belakang harus diperiksa. Tapi sekarang ternyata menurut tulisan Bapak tuh, yang Perdu itu mengatakan 4 ke depan, 4 ke belakang. Kumaha coba Pak? Silakan Pak. Ya. ya. Itu temuan 2016, bukan untuk COVID. Tapi kalau simulasi ini dianggap sama dengan COVID, ya kenyataannya seperti itu. Jadi kita tahu kan, seperti minggu lalu kita sudah bahas bahwa eh, COVID ini tidak semata-mata droplet 2 meter. COVID ini bisa juga mikrodroplet. Ya. Jadi andai pun penumpang itu pakai masker, itu mesti ada yang lolos. Walaupun lolosnya mungkin tidak jauh. Yang disimulasi Purdu itu tidak pakai masker. Jadi kenyataannya bahwa sebaran dari mikrodroplet itu bisa 4 baris kursi ke depan, 4 baris kursi ke belakang. Itu simulasi yang tidak pakai masker. Tapi kalau pakai masker, saya rasa ya tidak sejauh itu. Yang mau saya katakan adalah bahwa potensi di pesawat ya tetap ada. Itu baru satu ya, satu. Kalau lebih dari satu tentu efeknya lebih banyak. Saya kira potensi di pesawat itu besar. Selain mikrodroplet, juga kita tahu kenyataan bahwa resirkulasi, ya itu kan pesawat katanya ada resirkulasi, jadi udara tuh yang di dalam di cabin itu berputar berganti. Tapi apakah itu bisa menjamin bahwa virusnya juga ikut terbuang begitu? Yang kita takutkan adalah bahwa dari semburan itu jatuhnya ke lantai. Sebagian dari virus itu ke lantai. Jadi kita cuma perhatikan muka ya, hidung, mulut, tapi alas kaki kita itu yang kita bawa pulang. Nah, dinding kabin ya, dinding kiri kanan, kursi, pintu, kamar kecil, semua itu potensi di pesawat. Jadi ini Pak, bukannya saya ya, menakut-nakuti, tapi kita waspada saja bahwa kemungkinan itu ada. Jadi bukan berarti kita takut naik pesawat, tetap silakan saja. Kalau memang dapat izin silakan, tapi waspada, terutama ya itulah. Jadi semua bagian permukaan di dalam kabin itu potensi untuk jadi sumber penularan. Gitu Pak betul. Anton. Iya, ini ada hal yang menarik lagi. Kemarin saya ngobrol sama teman saya yang di Swedia, Stockholm. Ya, Stockholm adalah salah satu dari mungkin sedikit negara yang dia tidak memperlakukan lockdown. ya, Jadi orang-orang nggak pakai masker, ya, namanya kafe tutup, tapi delivery masih bisa, toko-toko masih buka, yang non esensial tutup begitu ya. Tapi di jalan-jalan masker aja nggak pakai. Tetapi dia punya yang meninggal udah banyak. Nah, yang menarik adalah yang meninggal itu siapa? Ternyata yang meninggal itu adalah orang-orang tua. Itu yang satu ya, di senior apa ya namanya, mereka mungkin senior home lah. ya, ya, Gara-garanya, nah ini menarik, sama persis dengan analisa yang Bapak udah ngomong ya, minggu lalu dan ya, sekarang, yaitu orang kena, semua pakai ya, masker, dia nggak ya, kena dari dropletnya, kenanya ya, dari tangan, megang ini, ya, megang, nah betul. itu, tuh, Ya, 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 ya. Jadi ini juga fenomena yang menarik bahwa Swedia loss ya, artinya lebih bebas. Tapi Norway itu tetangganya itu tidak loss. tidak, Nah, itu makanya memang setiap negara itu punya warna sendiri. Jadi minggu lalu saya katakan kita nggak bisa plug adopsi ya.
negara yang berhasil itu kita ikutin. Enggak, karena setiap negara punya warna sendiri dalam hal menanggulangi COVID ini. Buktinya itu fenomena dua itu, Swedia dengan Norway itu beda pengambilan solusinya, satu loss, Norway lebih lockdown. Nah, tapi ya itulah, jadi belum tentu yang loss itu tidak berhasil, belum tentu yang lockdown juga berhasil. Jadi tidak bisa itu. Saya kira pemerintah Indonesia sudah lebih bijak, PSBB ini lebih di tengah-tengah ya. Itu juga kan mempertimbangkan ya. Kalau terlalu lama begitu juga kan kekuatan ekonomi kita bagaimana. Saya rasa sekarang mulai agak direlaks ya, direlaksasi. Ya mungkin supaya lebih banyak bergerak lah, ekonomi mulai bergerak. Betul. Ya. Yang tiket pesawat udah mulai dibuka, Garuda sudah mulai dibuka, Lion mulai tanggal 10, Sriwijaya mulai tanggal 13. Tetapi, nah siapa yang bisa terbang? Yang punya izin terbang, betul kan? Yang sehat, tapi ternyata yang di situ kan ditulis pebisnis. Ternyata pebisnis ini kategorinya adalah kebanyakan pekerja tambang, Pak. Jadi sekarang itu tambang emas, tambang nikel, itu kan harga lagi naik, Pak. Betul. Kalau dia berhenti atau rugi. Iya, pertimbangan itu saya kira. Iya. Dan juga kemarin itu gugus COVID cerita benar juga. Kita perlu mesin yang bagus, mesin buat buat rumah sakit. Kalau ngirim mesinnya bisa, operatornya gimana? Kalau nggak dikirim itu nggak bisa dipakai. Nggak jalan, betul. Iya. Pak, update dong, Pak. Udah seminggu nih, Pak. Kira-kira silakan. Iya, jadi sebetulnya kan perkembangannya bahwa obat sudah mulai lebih berkembang ya. Jadi remdesivir itu yang saya tulis di buku saya juga. Itu kan temuan dokter di Cina dan Amerika. Mereka berkolaborasi menemukan remdesivir. Dan kemarin itu FDA sudah approve ya bahwa ini salah satu pilihan obat antivirus yang konon di sana dikombinasi dengan kloroquine ya, anti malaria. Nah, sekali lagi obat ya, semua tindakan terapi itu sih sebetulnya seperti minggu lalu saya katakan itu skrup kecil dari penanggulangan ya. Karena sekali lagi kan ini sembuh sendiri. Yang penting itu kan jangan bertambah penularan sehingga angka kematian bertambah. Jadi kuncinya tetap seperti itu. Kalau orang sudah terlanjur sakit, ya 95% ya mereka sembuh sendiri. Yang 5% sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Nah yang berat ini bisa kritis, yang kritis ini meninggal. Dan ya seperti itu, kita cuman fokus terlalu yang sakit aja juga tidak tepat. Karena yang kita harus selesaikan, kita bantu yang belum sakit justru. Jadi pemerintah itu harus tegas dalam hal mereka tidak berkumpul, mereka tidak berdekatan. Nah ini yang masih susah. Jadi kalau ditanya juga semua menjawab prediksi kapan bisa selesai, kita tidak bisa tahu karena dari hari ke hari orang ini apa tetap disiplin tidak ya untuk tidak saling berdekatan. Selama itu kendor, disiplinnya kurang, di mana-mana negara sama hasilnya. Itu akan mengulur. Jadi selama itu masih ada, artinya dilihat indikatornya jumlah kasus baru terus bertambah. Kemarin 500, ya berarti kan artinya terus bertambah. Apakah 500 itu menuju grafik titik puncak, kita belum tahu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa yang paling harus ditekankan bukan memperhatikan bagaimana orang yang sudah sakit sembuh, itu mah sudah ada protokolnya. Ya. Tapi yang belum sakit ini supaya mereka tidak sakit dan satu orang sakit, saya sampaikan kemarin, di belakang mereka ada puluhan. Itu artinya konsekuensi pemerintah menahan, jangan sampai ada satu saja nambah positif, di belakangnya berderet orang yang antri untuk jadi sakit. Ya, jadi kita membela yang lebih banyak, yang ratusan juta itu, jangan sampai semuanya betul. Ya.
Ya itu, Pak Anton. Pak, mudik kumaha, Pak? Mudik. Ya susah ya. Jadi kita ya nggak bisa seperti di Korea, di Cina, di Vietnam. Mereka kan memang sangat hukumnya sangat digalakkan. Saya tidak tahu ya apakah kita harus sampai ke sana, karena menurut waktu PSBB pertama di launching itu juga kan bertahap. Nah, tanggal 7 Mei masih diimbau. Setelah itu mungkin lebih keras lagi. Dan setelah itu mungkin hukuman bekerja ya. 7 Mei sampai sekarang ini ya harusnya diberlakukan hukum itu, denda sampai, walaupun miris ya, artinya boro-boro bayar sanksi hukum, untuk makan aja nggak bisa. Nah ini susahnya, disuruh disiplin tidak, tapi ya susah. Jadi mungkin dikendorkan relaksasi itu ya, kalau jawabannya saya, kalau nggak pulang kampung, saya nggak bisa makan, di sini nggak dapat makan. Nah ini kan jadi susah. Jadi ada anu lah. Serba susah. Pro and con ini ya Pak ya. Iya. Jadi saya kira digantungkan saja ya, digantung. Kalau memang betul-betul orang tuh nekat mau pulang ya memang karena dia perutnya lapar ya. Jadi masa sampai harus sanksi karena gara lapar. Jadi tidak otomatis semua begitu. Maka itu pemerintah saya kira digantungkan saja lah. Mereka yang memang pulangnya dengan maksa, dengan keras ya silakan aja lah mungkin. Tapi tidak resmi jadi regulasi. Iya. Tapi kebanyakan yang maksa pulang itu dalam tanda petik kan mereka sekarang belum pulang. Yang sudah pulang sudah pulang. Yang sudah pulang Pak, karena mereka nggak ada kerjaan lagi. Nah sekarang itu kan minggu depan ini mereka pengen pulang adalah karena mudik. Kenapa mudik? Mudik adalah culture, Pak, local culture kita. Mau kumpul sama keluarga, masa lebaran nggak kumpul gitu kan? Nah, padahal kali ini itu pemerintah berkali-kali bilang nanti mudiknya bareng, tapi bukan lebaran katanya Pak. Ini pusing. Padahal kan dari sisi kesehatan ini sangat berbahaya, Pak. Mereka pulang ke kampung, mesti diisolasi 14 hari. Pulang lagi ke sini, diisolasi lagi. Kalau nggak diisolasi lagi kan bisa waduh, serba kita ke warung aja kita udah wanti-wanti, asisten nggak boleh ke warung-warung gitu kan. Banyak yang ini, apalagi Bapak cerita ada teman Bapak dokter aja, supirnya masih tinggal di luar, ternyata supirnya kena, ini dokternya malahan nggak tahan. Pak, ada yang menarik adalah saya mulai ketemu dengan beberapa teman saya yang satu sembuh sendiri, dua gejalanya persis sama seperti COVID, tapi dia mau ke rumah sakit susah sekali Pak, susah dapat ini susah. Akhirnya dia bilang udahlah pulang aja. Lihat selama masih bisa napas gitu ya, kalau nggak bisa napas ya udah baru. Itu memang yang Bapak berulang kali mengatakan bisa sembuh sendiri. Pertanyaan adalah kalau sakit sebaiknya ke rumah sakit apa enggak? Ke rumah sakitnya kapan gitu? Ya, jadi sebetulnya yang dibilang ODP, orang dalam pemantauan, itu hanya gejala demam dan batuk saja udah kita harus suspek ya. Itu orang dalam pemantauan. Dan yang menentukan itu kan pihak medis. Jadi memang idealnya ya begitu. Kalau kita ada keluhan demam, ya paling tidak ada pihak medis yang menilai, oh ya ini ODP. ODP artinya di rumah di karantina sendiri. Ya, dilihat perkembangannya 14 hari. Apakah gejalanya progresif berkembang. Kalau ternyata dalam 14 hari tidak berkembang, ya sudah, artinya bukan. Nah, dalam masa itu mestinya langsung diperiksa rapid. Ya. Rapid itu periksa darah, rapid test. Cuma rapid ini baru positif pada hari ke-7, ke-8. Jadi kalau baru 2-3 hari, percuma diperiksa. Nah, bagi mereka yang mampu, saya pikir sih periksa sendiri di rumah.
Karena lab itu, misalnya berapa lab laboratorium bisa periksa untuk rapid test. Kita periksa sendiri, sekaligus periksa laboratorium darah yang lengkap. Karena dari pemeriksaan darah lengkap itu akan nyata sekali. Seperti yang saya sebut minggu lalu, nyata gejalanya. Yang ibu-ibu, dia sudah bersih sekali pakai masker, dia ke pasar, besoknya dia demam, dia diare, diperiksa, dia kasih hasil ke saya, persis itu. Itu gambaran COVID. Neutrofilnya, darah putihnya, neutrofilnya naik. Limfositnya turun. Itu spesifik pada COVID. Jadi kalau diperiksa sel darah putih kan ada jenis-jenisnya. Neutrofil, monosit, limfosit. Nah, neutrofil dan limfosit itu yang kita lihat. Neutrofil itu biasanya tidak tinggi, ini tinggi. Melebihi limfosit karena limfositnya turun. Itu spesifik satu. Dua, monosit. Monosit itu kecil. Biasanya kalau diperiksa paling cuma 2, ini lebih dari 8. Itu sudah ikut menentukan. Ketiga, leukositnya turun. Jadi sel darah putih secara keseluruhan turun. Nah, kemudian satu ada yang spesifik CRP, C-reactive protein, ini meningkat sampai ratusan. Padahal normal rendah. Nah, pada ibu ini, itu semua menunjukkan itu. Jadi saya bilang, ini udah pasti. Kalau lihat laboratorium darah. Saya bilang, periksa PCR. Diperiksa PCR, hasilnya kan baru 1 minggu untuk lihat virusnya. Negatif. Tapi diulang periksa darah, semua menurun. Setelah minum obat antibiotik, ya, azitromisin dan sebagainya. Artinya, tubuhnya itu memang kuat. Nah, jadi peperangan antara virus dengan kekebalan tubuh. Nah, itu dalam 1-2 minggu terus perang. Kalau tubuh kekebalan yang lemah, ya, itu karena virusnya banyak, kita sebut virus loadnya, jumlahnya banyak, dan virulensinya dan keganasannya tinggi, ya, dia akan mengalahkan kekebalan tubuh sehingga orang itu sakit. Nah, kalau ternyata virusnya sejumlah tertentu dan tidak terlalu ganas, tapi kekebalan tubuhnya kuat, nggak jadi sakitnya. Kita sebut abort. Jadi gugur. Karena gugur, penyakitnya tidak berkembang. Nah, si ibu yang saya periksa lab darahnya yang spesifik COVID, dan ternyata setelah seminggu diperiksa PCR, negatif. Artinya ibu ini batal sakit. Kita sebut batal sakit. Karena dari darah Pak, sudah ada penyakitnya, tapi nggak jadi muncul karena tubuhnya menang perangnya sama virus. tadi Bapak menyebutkan ada obatnya juga, dikasih antibiotik dan lain sebagainya. Pertanyaan adalah, sekarang banyak dokter yang biasa praktek deket rumah, ini nggak buka praktek, Pak. Takut, Pak. Iya. Kalau kita minta obat-obat begitu kemana, Pak? Ya, ke rumah sakit. Jadi semua rumah sakit apapun melayani. Dan rumah sakit itu sudah punya protokol sendiri. Nah, sekaligus dia misalnya, ini saya kasih obat, Anda pulang. Nah, diobservasi. Nah, idealnya ODP, orang dalam pemantauan, itu pihak puskesmas itu yang memantau. Jadi ada laporan dari puskesmas, puskesmasnya itu berkunjung untuk memantau. Ini berkembang nggak? Tapi ya susah kan. Kelewat banyak yang harus dipantau, ya kita memantau sendiri. Maka itu edukasi, saya bilang, edukasi seperti ini, itu perlunya begitu. Jadi orang-orang yang bingung, ternyata ada gejala, harus bagaimana. Nah, itu kan perlu informasi. Ya saya sampaikan aja, kalau memang mampu, sudah lakukan saya sendiri. Periksa lab, nah, dilihat hasilnya bagaimana. Kalau dia curiga memang berkembang itu, ya observasi 14 hari. Oke, ini ada yang tanya Pak, Mas Dipta dari Jogja. Pak dokter, apakah boleh konsumsi vitamin sebelum makan? Ya boleh. Boleh. Bebas ya boleh. Pak? Bebas. Vitamin apa aja boleh? Ya vitamin C ya. yang lama nggak boleh, yang asam. Sekarang vitamin C ester C yang tidak asam.
itu boleh. Boleh ya. Oke. Ya. Nabilah Hanfah. Dok, lebih baik makan buah dibanyakin atau tambah vitamin untuk imun? Untuk imun lebih penting makannya seimbang. Jadi balance diet. Artinya balance diet terutama protein kelas tinggi. Maka itu saya selalu ulang-ulang bilang, jangan takut makan telur. Telur ini asam amino yang paling lengkap. Asam amino paling lengkap karena bahan baku untuk kekebalan kita membentuk sel darah putih. Itu kan dari protein. Jadi nggak cukup sayur mayur, buah, tahu, tempe, tapi juga harus protein tinggi. Protein paling tinggi yang paling baik dan Tuhan berikan pada kita adalah telur. Sekurang-kurangnya 1. Vitamin, buah, dan lain itu sih tambahan pendukung. Tapi nomor 1 karena kekebalan itu kan sistem imun dibuat sel-sel darah putih. Nah untuk bikin sel darah putih kan perlu bahan baku. Bahan bakunya yaitu asam amino, protein. Pak, ini ada hal yang menarik. Waktu saya jadi promosi nih Pak. Dulu itu saya kalau makan telur nggak berani kuning gitu kan, putihnya aja. Sekarang saya makan full gitu kan. Dan bener nggak ada masalah, kolesterol nggak naik, ini nggak naik. Terus ada satu menarik. Saya ketemu dengan satu dokter dan dia bilang, Pak Anton cerita melulu nih soal ini itu makan telur. Pak Anton lupa cerita, ini ada satu lagi katanya. Nah makanya saya pengen dengar ke Bapak, kira-kira benar nggak? Dia mengatakan begini, salah satu keunggulan daripada telur adalah kita ini bisa berfungsi dengan daya ingat. Jadi daya ingat kita itu tidak pikun katanya. Jadi udah tua pun harus makan telur katanya. Hubungannya kemana tuh Pak? Ya, telur itu mengandung asam amino esensial. Asam amino esensial itu ada 9. Jadi tiap bahan makanan itu paling ada 1 asam amino. Ada 2, ada 3. Tapi telur, semua asam amino esensial ada dalam telur. Jadi paling lengkap. Jadi nilai biologis makanan itu dinilai dari berapa banyak kandungan asam amino esensial. Nah, asam amino esensial itu seluruh organ tubuh mulai dari otak, mata, jantung, paru, usus, semua butuh asam amino esensial. Jadi kalau kita kekurangan asam amino esensial 1 aja, mesin tubuh kita nggak bekerja baik, termasuk otak tentu saja. Ya. Jadi sekali lagi jangan abaikan pentingnya telur. Ya. Oke. Ini dari 1881 YH. Pak Dokter, kalau kolesterol dan triglisid tinggi, apakah aman? Maksudnya makan telur kalau kolesterol tinggi dan triglisid. Pak, ulangi lagi Pak, kolesterol itu apa Pak? Iya, jadi Pak Anton udah berapa kali ikut seminar sehat itu murah ya. Jadi dalam seminar sehat itu murah saya udah keliling-keliling 15 tahun dan kita punya komunitas sehat itu murah Konsim. Saya di situ sampaikan bahwa sekarang bukan sekarang, arti 2-3 tahun lalu itu WHO sudah menyatakan bahwa silahkan bebas mengonsumsi kolesterol. Selama 50 tahun dokter melarang pasien tidak makan kolesterol dan itu salah. Kolesterol dianggap makanan yang nakal, makanan yang jahat. Ternyata tidak benar, karena kolesterol yang kita makan tidak berkaitan dengan meningginya kolesterol dalam darah. Kenapa? Karena kolesterol dalam darah ditentukan oleh fungsi hati kita yang normal. Selama fungsi hati kita normal, kolesterol selalu terjaga normal nilainya. Mau makan banyak, mau makan sedikit kolesterol, itu akan terpelihara baik selama fungsi hati baik. Karena 80% kolesterol diproduksi oleh liver, oleh hati. Peran makanan kecil sekali. Kecuali pada orang kencing manis, pada orang dengan turunan genetik. Siapa yang turunan kolesterol? Kalau kolesterolnya 400, 500, trigliseridnya sampai 800 sekian, itu pasti genetik ya.
Tapi kita bicara orang normal, jangan takut ya, karena kolesterol tidak berkorelasi apa yang kita makan itu dengan meningkatnya kolesterol dalam darah. Itu Pak Anton. Jadi aman makan telur gitu ya, aman. Iya, iya. Ini dari B Shine Jakarta. Pak Dokter mau tanya apakah bagus untuk konsumsi madu? Nah, Ya bagus lah, tentu ya. Semua yang dari alam. Jadi sekali lagi saya sampaikan gampang. Kita pilih yang alam, ya, artinya jamur. Kalau udah nugget, itu nugget kan dibikin ya, diolah. Kalau jamur itu alam, ya pilih jamur. Ada pisang rebus, ada donat. Kita pilih pisang rebus karena pisang rebus alam, kacang rebus alam. Tapi nugget, donat, ya, ham, sosis itu semua diolah. Semua yang diolah itu tidak lebih sehat dari yang alam. Jadi kalaupun pengen manis, betul pilih madu, bukan pilih gula pasir. Sekarang dunia mulai kurangi dari segi medis, sebetulnya gula pasir tidak lebih sehat dibandingkan gula merah. Jadi sekarang pakai brown sugar kalau mau manis pada orang normal ya. Jadi madu Pak, pun untuk orang normal ya. ya madu. Kan ini madu suka itu Pak. STMJ, susu Ya. telur madu jahe. Nah itu Ya. madu. Katanya bagus buat kesehatan stamina laki-laki Pak. Ya boleh aja, boleh aja, boleh aja, nggak salah itu, nggak salah. Salah Paling ya. nggak, paling gagal. Kalau gagal pun kan tidak bukan racun itu, ya. Ada efeknya lah. Telur ada efeknya, jahe juga ada efeknya, ya. Itu empon-empon juga ada efeknya. Bukan tidak ada efek, tapi jangan terlalu over ya. Jadi over dianggap ini bisa menyembuhkan, ini bisa menangkal. Tidak. Ini cuma pendukung saja, pendukung ya. Jadi kesalahan itu memperlakukan itu sebagai obat, sebagai andalan satu-satunya, enggak. Jadi tidak dilarang, silakan karena tidak akan racun toh. Paling tidak menghasilkan efek seperti yang diharapkan. Karena memang bukan seperti itu. Jadi bukan karena empon-empon jadi kita nggak terserang COVID, ya tidak, salah. Jangan sampai ada miss seperti itu, misinformasi itu yang menyesatkan, ya. Nah, saya masih ingat salah satu Bapak cerita fungsi obat-obatan membantu, tetapi yang paling bagus adalah kesehatan itu sendiri. Jadi kalau tubuh kita sehat, stamina kita sehat, jangankan minum madu ya Pak, tanpa madu pun going strong terus gitu ya Pak ya. Ya itu. Nah ini itu. Marslin. Ya, sorry Pak. Silakan. Ya itu yang saya maksud. COVID ini pun kita lawan dengan gaya hidup kita. Ya. Jadi orang yang selama ini keliru menjalani gaya hidup sehatnya, dengan adanya COVID ini belajar, ya, ada hikmahnya. Jadi lebih memperhatikan bagaimana kita menjadi lebih sehat dengan gaya hidup yang tepat. Artinya makan 3 kali, makannya menu seimbang, ya, 60% nasi, karbohidrat, 25% protein, 15% lemak. Selama kita makan ini 3 kali, cukup sayur, cukup buah, minumnya cukup, ya, istirahat cukup, jadwal hariannya teratur, makan pagi kapan, makan siang kapan, makan malam kapan, tidurnya juga teratur, bangun teratur, tetap melakukan aktivitas, artinya badan tuh nggak diam saja. Kalau itu semua dilakukan, gaya hidup sehat itu, saya rasa kita prima, ya, badan kita prima. Badan menjadi tidak prima karena ada yang salah. Makan kita salah dalam arti makannya cuma 2 kali, harusnya 3 kali, karena takut gemuk, itu salah. 2, pilihan makanannya bukan menu seimbang. Pakai menu inilah, tidak mau makan karbohidrat, makan daging doang, dan sebagainya. Tidak. Dari zaman Nabi, zaman dulu juga, dari zaman awal Adam, segala macam, makan tuh seimbang. Jadi ada tawaran minum macam-macam, ya salah. Karena tidak sesuai dengan kodrat, ya, kodrat tubuh kita. Iya. Oke, Marslin.
Minum seledri buat kesehatan. Seledri dibuat kesehatan. Ini mitos atau fakta, Pak Dokter? Kalau fakta, disarankan berapa kali sehari? Waduh, ntar Pak, sekalian Pak. Ini tadi nanya lagi Pak Muhammad Ihsan berdoa. Jadi kuning telur itu aman, tidak menaikkan kolesterol, aman. Pak ini Syus, apa maksudnya lebih sehat makan telur rebus lebih sehat makan telur rebus dibanding goreng untuk mengurangi minyak yang bikin kolesterol? Ntar Pak, masih ada lagi. Konsumsi telur yang baik direbus atau digoreng? Itu sama ya Pak ya. Ntar. Jadi bagaimana menjaga fungsi hati yang baik? Udah itu dulu Pak. Seledri, telur direbus sama digoreng, menjaga fungsi hati. Ya, silakan. Iya, seledri sih semua saya juga baik. Cuman pengertian jus seledri untuk kesehatan apa ya? Jadi tidak bisa misalnya dibilang ini sayur ini ngobatin ini, daun salam ngobati kencing manis. Itu kan harus ada bukti ilmiah ya. Jadi di masyarakat gampang sekali berkembang sayur ini ngobatin ini, daun ini ngobatin ini. Itu harus ada bukti ilmiah, tidak sesederhana itu. Bahwa kita semua konsumsi seledri silahkan, tapi jangan berharap banyak. Kesehatan itu kesehatan apa? Meningkatkan kesehatan apa? Tidak jelas kan. Seledri itu ya mengandung vitamin C, vitamin K, dan sebagainya. Lalu apa spesifiknya? Kan tidak. Ya kita konsumsi saja. Kalau suka seledri, minum jus seledri. Kan nggak ada apa. Cuman untuk apa tidak jelas. Telur bebas diapakan saja. Mau didadar, mau diceplok, mau direbus, sama. Jangan takut dengan minyak ya. Saya sekali lagi katakan, minyak itu bukan kolesterol. Minyak goreng itu lemak jenuh. Jadi kita bedakan kolesterol, lemak tidak jenuh. Jadi ini satu yang berbeda. Kolesterol itu adanya di hewan. Ya. Kalau lemak jenuh bisa pada hewan, bisa pada tumbuhan. Duren misalnya, duren lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Ya. Jadi minyak kita perlu juga minyak. Tubuh kita kan perlu kolesterol, perlu lemak, perlu minyak. Jadi jangan takut, tetap aja, asal tidak berlebihan. Oke, fungsi hati Pak, menjaga fungsi hati. Iya, fungsi hati sih sebetulnya kalau kita hidup kita sehat ya, kita nggak minum jamu sembarangan, nggak minum obat sembarangan, kan banyak obat yang mengganggu liver. Jadi orang sedikit-sedikit minum obat sakit kepala, sedikit-sedikit minum obat pegelinu dan sebagainya, dan sembarangan minum jamu. Yang dirusak apa? Hati, karena hati menyaring racun. Nah, minum obat sembarangan, jamu sembarangan itu merusak liver. Selama hidup kita sehat, makan kita sehat, hati tetap fungsi sehat, kecuali dia berpenyakit. Sakitnya apa? Hepatitis. Hepatitis kenapa? Kita kurang bersih. Hepatitis A karena kita jajan sembarangan. B dan C ya karena kita tertular dari hubungan seks, dari transfusi dan sebagainya. Nah, yang lainnya bisa karena disentri misalnya. Kalau kita jorok juga makanannya, kita kena disentri, perut, komplikasinya ke hati juga. Di daerah tertentu Sulawesi, di Danau Tempe itu ada keong khusus, keong yang bikin merusak hati, namanya penyakit hati ya. Jadi dari parasit. Selama kita hidup sehat, kita tidak pernah infeksi hatinya, tidak minum alkohol berlebihan, hati akan sehat. Ya, itu Pak Don. Ya siap. Nah ini mungkin dari temen nih Pak, soalnya tahu nama Bapak. Pak Hans, kapan bisa ketemu? Selamat ya, terima kasih Pak Hans. Ya, ini dari Priyono Cipto Herianto. Nah, pasti itu profesor. Itu profesor. Profesor ini dulunya sekretaris. Jadi staf dari mahasiswa, teman baca puisi di Salemba. Halo Pri, terima kasih. Profesor Priyono ini. Iya, Prof. Priyono. Oke, nah ini dari Pak Agus Medan. Pak Agus Medan tanya, untuk telur, untuk kuning telur boleh berapa maksimal per hari?
Boleh sampai 2 Un- ya, boleh sampai 2. Boleh sampai 2 ya. Dilihat saja kalau Oke. 2, 3, itu pasti tidak ada pengaruh terhadap kolesterol darah, ya. Mm-mm. Oke, ini Jadi Marcelin begini, lagi. saya sampaikan ya. Jadi kalau kita makan kolesterol berlebih, hati produksi kolesterolnya dikurangin. Itu namanya homeostasis. Jadi selalu balance. Kalau kita makan kolesterolnya sangat berlebihan, produksi hati turun untuk bikin kolesterol. Kalau kita makan kolesterolnya kurang, produksi hati meningkat. Sehingga kolesterol dalam darah selalu dalam nilai normal. Ya. Oke, nah ini Oke. Marcelin lagi. Jika konsumsi obat Neralgin berbahaya apa enggak, Pak? Iya, Neralgin. pemakaian obat selalu pertimbangannya risk benefit. Kalau manfaat obat itu apapun lebih besar dari resikonya, resiko itu efek samping, obat tetap kita minum. Selalu pertanyaan masyarakat begitu, ini saya seumur hidup minum obat, bahaya enggak? Tergantung. Kalau dengan seumur hidup minum obat, penyakitnya bisa dikendalikan, komplikasinya tidak terjadi, nyawanya diselamatkan, apapun efek sampingnya kita pikul sebagai konsekuensi. Tapi yang salah, nggak perlu minum obat, tetap minum obat. Artinya benefitnya lebih kecil dari risknya. Kita rasa pusing, dibawa tidur sembuh, ngapain minum obat? Tidur aja. Jadi prinsipnya kalau bisa tanpa obat, jangan minum obat. Itu yang salah. Neralgin diminum untuk apa? Ngilangkan nyeri. Ya kalau tidak usah minum Neralgin dengan cara lain, misalnya minum jahe, minum apa, hilang ya nggak usah obat. Jadi sekali lagi pertimbangannya risk benefit. Kalau manfaat lebih besar sehingga dia mengurangi keluhan kita, bikin kita nyaman, komplikasi penyakit tidak terjadi, nyawa kita diselamatkan, obat kita minum. Oke, ini Pak Agus lagi dari Medan. Saya pasang ring jantung, sudah pasang ring jantung. Tiap hari harus minum obat. Apakah tiap hari makan obat gini bisa berbahaya bagi kesehatan? Waduh. Iya sama. Jadi orang yang sudah dipasang ring, konsekuensinya dia harus tetap seumur hidup minum obat. Supaya tidak terjadi bekuan darah lagi. Obat yang mengencerkan, obat yang mencegah terjadinya bekuan lagi. Jadi di ring itu bisa terjadi bekuan. Maka konsekuensinya itu kalau tidak diminum, ya itu merugikan diri sendiri. Jadi manfaatnya lebih besar. Bahwa dia ada efek samping, tentu semua obat ada efek samping. Ini ada yang menarik nih, Pak Sukamdi Harun. Beliau mengatakan, kenapa kalau orang-orang gila kok makan sembarangan, kok sehat-sehat aja, Pak? Nah, ini menarik lagi nih. Iya, ini ada yang dibilang hukum alam, ya. Jadi kita tahu bahwa kita ini menjadi sangat kebal kalau sedikit-sedikit jorok, ya. Artinya, ya orang yang sedikit-sedikit jorok itu artinya imunnya lebih terbentuk komplit, ya. Jadi kita jadi orang-orang bawahan itu kalau makan nggak cuci tangan dulu dan sebagainya, ya itu lebih kebal karena memang tubuh kalau dimasuki oleh kuman bibit penyakit apapun terbentuk antibodi, ya. Jadi kalau masuknya sedikit-sedikit kan itu seperti imunisasi. Dia masuk kuman ini, kuman A bikin antibodi A, masuk kuman B, antibodi B, masuk C. Nah, orang yang sedikit jorok, nah ini ABCD sampai Z itu lengkap dalam badannya. Nah, orang-orang yang gangguan itu kan nggak berpikir kebersihan. Semua dia makanan bekas, apa dia makan. Selama tidak patogen, selama tidak terlalu racun, dia akan sehat aja. Kecuali dia makan yang betul-betul sudah beracun, sudah sangat banyak kumannya, kalah kekebalannya. Itu makanya orang asing, ya, orang dari Singapura, ya, minum air mineral sini aja mencret, ya. Orang Singapura makan durian di sini karena dibuka pakai tangan, mencret. Orang kita, bebas. Iya, itu ingat. Hukum alam. Betul. Saya punya pengalaman, anak-anak saya tinggal di Singapura,
Jadi kalau mereka liburan pulang ke Jakarta, itu selalu diare, mencret-mencret terus. Padahal makan rumah, Pak, makan rumah. Jadi Iya, bisa dibayangkan, makan rumah pun mereka iya, imunnya tidak, antibodinya tidak ada. ya Lalu kelas saya ketemu, steril. betul. Dan lalu setelah itu saya ketemu obatnya, Pak. Jadi eh, Yakul, Pak. Jadi makan, ada temen bilang kasih Yakul dulu. Jadi kasih Yakul baru makan, kasih Yakul baru makan. Setelah 3 hari aman, aman. Itu karena Yakul juga bakteri baik ya, Pak ya. Pak, Enggak, ya, ini ya, betul. ya ada yang tanya lagi nih, Pak. Untuk tetap menjaga fungsi hati pada umur usia lanjut bagaimana? Ini satu. Kedua, minum Neralgin untuk sakit kepala, tapi jika sering minum obat bisa pengaruh ke fungsi hati, ginjal nggak, Pak? Nah, itu, Pak. Iya, jadi sekali lagi pertimbangannya kan begitu. Minum Neralgin tuh benar besar manfaatnya atau tidak. Kalau tidak minum bisa menyembuh meredah ya nggak usah minum. Tapi kalau kita hidup menjadi tidak nyaman, tidak berkualitas tanpa minum itu, ya harus diminum dengan konsekuensi equal efek sampingnya. Bahwa minum yang sering ya pasti ginjalnya rusak, ya hatinya rusak. Untuk menjaga hati ya makanannya cukup, makanannya yang bagus. Saya kira itu aja. Ini jadi Nah, menyimpang dari COVID nih. Jadi konsultasinya lain ini. nggak apa-apa, kesehatan, Pak, kesehatan. Nah, sebentar. Nah, ini ada Pak William. Pak William, kalau kolesterol tidak berbahaya, dulu saya dianjurkan minum simvastatin untuk menstabilkan kolesterol. Apakah masih perlu diteruskan? Ya, jadi pengertiannya salah. Kolesterol dalam darah yang tinggi berbahaya. Jadi kolesterol dalam darah harus dipertahankan normal. Saya tidak mengatakan bahwa kolesterol dalam darah tinggi nggak apa-apa, itu yang salah tangkap. Kolesterol dalam darah harus senantiasa di bawah 200. Dengan HDL, kolesterol baiknya tinggi di atas 50, kolesterol jahatnya di bawah 100. Itu harus. Nah, bahwa yang kita makan ini tidak akan menaikkan kolesterol dalam darah. Kecuali orang kencing manis, kecuali orang ada gangguan hati. Maka itu dilihat, kalau kita normal hatinya, tubuh kita sehat, kita makan sebanyak mungkin kolesterol pun, nilai kolesterol dalam darah tidak boleh tinggi. Namun apapun sebabnya, kalau kolesterol dalam darah tinggi, tidak boleh dibiarkan. Saya tidak mengatakan bahwa sedikit lebih tinggi ke apa, bukan. Tetap karena kolesterol tinggi dalam darah bikin stroke. Kolesterol tinggi dalam darah bikin serangan jantung, bikin kerusakan ginjal, bikin mata buta. Ya, itu kemana-mana penyakitnya. Jadi artinya sekali lagi, kolesterol dalam darah harus dipertahankan normal. Kalau orang dengan turunan, itu biasanya mau makan kolesterol, mau tidak, tetap tinggi. Kolesterol bisa 300, 400, ini perlu obat. Maka itu obat golongan vastatin apapun dipakai untuk menormalkan kolesterol dalam darah. Tapi makanan itu tidak terkait dengan meningkatnya kolesterol. Jadi bagi mereka yang tubuhnya normal dan tidak punya turunan genetik, silakan makan kolesterol. Itu yang dibilang WHO. Mesti ikut seminar sehat itu murah ini. Iya, Bikin lah. iya, Yang iya. di Medan bikin. Pak, nanti kita bikinnya online aja ya, Pak ya. Bikinnya online aja, iya. Kalau sementara ini saya pengen coba, Pak. Kita bikin online. Kira-kira Tapi ada nggak peminatnya nggak? bisa. Bukan. Saya kan mesti pakai PowerPoint. Kan itu Bisa, membantu Pak. sekali. Pakai Itu Zoom, pakai Pak. Zoom. Ya, Iya, Zoom. iya, Kalau bisa. nggak Zoom. Gitu. Pakai Zoom. Iya, iya. Pak, Bapak kan ngarang buku nih, bikin nulis buku nih, nulis buku yang terakhir, mencegah supaya tidak tertular COVID gitu ya Pak. Ya, Ini, ya. nah munduran dikit Pak, munduran dikit, munduran dikit, munduran dikit Pak. Nah, oke, iya Pak, masih ada nggak stoknya?
di beberapa tempat katanya udah pada ngomong nggak ada banyak. stoknya, Pak. Masih banyak ya, Pak? Ya, Pak, di toko buku saya ada setia. Ya, di Bapak juga ada. Di Bapak sekalian ada. pakai Ya, ongkos kirim Jabodetabek berapa, Pak? ya 70. 70. 70 Ya, ribu. Nah, ini buku penulisnya Bapak ya, buku COVID. Ini penting sekali Bapak Ibu. Eh, kemarin udah 2 kali ini di launching, semua rame pada bilang bagus, bagus, bagus. Ini termasuk ongkir Jabodetabek. Jabodetabek. Oke. Ini silahkan Bapak Ibu. Pak, pesennya kemana Pak? ya langsung ke saya bisa. Bisa ke WA Bapak atau Ya ke WA. ke Boleh WA? ke WA saya aja. WA aja. Ya. Berapa Pak? 08 16 0816 1105 1105 081. 081. Pesan buku ya, pesan buku COVID-19. Ini penting banget. Dan ini apa namanya, mumpung kita ini serunya dengan Pak Hans ini adalah bahwa bahasanya saya suka Pak, baca buku Bapak itu gampang ngertinya. Iya, maaf kalau yang lain nulis kadang-kadang mungkin tujuannya sama tapi cara ngomongnya beda kan kita jadi bingung ya Pak ya. Ya, Pak, ini ya biasa ini Marcelin ngobrol sih. lagi. Bisa ngobrol. Iya ya. Pak, kita tiap minggu ya Pak ya, seperti begini ya Pak ya. Ya, oke. Oke ya. Kita masih ada 5 menit lagi. Kira-kira Pak, Ya, silahkan pesan dan pesan kita supaya lebih sehat dan tidak tertular COVID-19. ya. Jadi virus COVID ini tidak pilih bulu ya, siapapun akan kena kalau dia berdekatan ya. Jaraknya tidak lagi 2 meter tapi 6 meter. Nah, potensi kita tertular itu di mana? Di luar rumah. Bahkan sekadar kita keluar pagar saja pun potensi itu ada kalau misalnya ada tukang sayur. Ini terbukti di kota mana tukang sayur positif COVID. Bayangkan, tukang sayur mampir di banyak rumah, dia positif. Jadi hati-hati, tukang sayur juga harus pakai masker. Dan semua kembalian uang, ini yang sering tidak terduga. Uang yang kita pegang, itu potensi positif ada virus COVID. Jadi sebaiknya protek diri kita itu pakai kantong plastik. Semua uang kembalian masuk kantong plastik. Setelah itu kita bersihkan dengan cara kita disemprot dengan sanitizer dan sebagainya. Jangan dipegang langsung. Kedua, kemasan yang dikirim, yang kita curiga, ya terutama kemasan-kemasan sayur dan buah, itu juga hati-hati. Karena di plastik, virus bisa bertahan lumayan lama. Tapi catatan, 3 ini yang bertahan lama, virus bertahan hidup adalah kain, kayu, kertas. Kertas artinya uang, termasuk uang. Di 3 ini bisa 2-3 hari bertahan hidup. Kita tahu bahwa virus itu apapun, itu hidupnya dalam tubuh manusia. Tidak bisa di luar tubuh. Tergantung dia di material apa, dia hidup. Dia melekat. Jadi kalau dia materialnya kertas, bisa hitungan hari. Kalau logam dan sebagainya, hitungannya jam. Nah, itu artinya semua permukaan ya, yang di luar rumah, itu harus kita waspadai. Jangan, saya cuma ke supermarket kasir berpotensi jadi sumber. Kenapa? Dia ketemu customer yang macam-macam. Kita tidak tahu customer salah satunya itu positif, bicara dengan kasir, kasih kartu, kasih macam-macam, dia kontak. Jadi semua permukaan di luar rumah itu potensial. Pegangan pintu, troli,
Ya, gagang troli itu sumber tuh. Karena orang pegang uang, pegang apa segala macam. Kedua, hati-hati kalau di rumah masih ada orang keluar masuk, pulang pergi, itu waspadai. Maka di negara tertentu, anak-anak sebaiknya tidak campur dengan orang tua dulu. Walaupun selama ini hidup dengan orang tua, dianjurkan tidak pulang ke rumah. Karena anak-anak muda itu kan mobile. Dia masih ada kegiatan di luar rumah, pulangnya bawa virus. Yang kena kan orang serumah. Nah, orang serumah ini orang tuanya, umurnya di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun, rentan, ya, rentan sekali. Jadi kalaupun sakit, susah dia akan sembuh sendiri, mungkin jadi kritis. Jadi siapapun, entah itu sopir, pembantu rumah tangga, itu harus dipertimbangkan. Kalau dia tetap bekerja, jangan biarkan dia keluar rumah. Begitu dia keluar rumah, kita tidak tahu dia ketemu siapa, ngobrol dengan siapa, dan dia pulang membawa virus. Termasuk diri kita sendiri. Kita pulang dari supermarket, kita mesti bersihkan pakaian kita, masker kita buang, alas kaki kita taruh di luar dan harus dibersihkan. Karena kalau tidak, rumah kita tercemar COVID dan kita jadi sakit. Itu barangkali Pak Anton. Top. Saya senang sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ada 40-an yang ngelihat. Biasanya mungkin ada keluar masuk bisa 100-an yang ngelihat. Pak Dokter, terima kasih. Salam buat Ibu. Salam buat teman-teman semua. Stay healthy. Kita harus sehat dan kita harus menang lawan virus ya Pak ya. Ya, semoga. Terima kasih. Amin.